Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru seputar Vena Melinda dan Ferry Irawan. Namun sebelum lanjut, bisakah sobat mengklik tombol like dan subscribe terlebih dahulu? Karena like dan subscribe Anda adalah semangat kami untuk mengupdate video-video terbaru. Langsung saja ke berita pertama, dituduh Ferry Irawan pukuli diri sendiri, Vena Melinda bersyukur tidak mati. Ferry Irawan hari ini mendatangi Polda Jatim dan diperiksa sebagai tersangka KDRT. Ferry Irawan membela diri dan menuduh Vena Melinda pukuli dirinya sendiri. Ferry Irawan yang semula disebut oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengakui melakukan kekerasan, sekarang seperti membantah. Didampingi kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang, Ferry Irawan justru menuduh Vena Melinda memukuli dan melukai dirinya sendiri. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dan istri. Saya tekankan lagi, terjadi percekcokan yang luar biasa yang akhirnya saya berusaha menenangkan istri saya yang sudah histeris. Dia memukul-mukuli dirinya sendiri, kata Ferry Irawan menjawab pertanyaan penasihat hukumnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, seperti dilansir Detik Jatim. Ferry Irawan mengatakan dirinya mengangkat Vena Melinda ke kasur dan Vena Melinda yang menempelkan wajahnya ke Ferry Irawan. Dalam kondisi itu, Ferry mengatakan Vena Melinda mengeluarkan kata-kata yang menurutnya sudah sangat berlebihan. Saya angkat beliau, Vena, ke kasur. Saat itu, ia menempelkan mukanya ke saya dengan mengumbar kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang, karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati saya, tidak sepantasnya kata-kata itu keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Pada saat itulah, dia bilang saya mematahkan hidungnya, kata Ferry Irawan. Sedangkan Vena Melinda, pagi tadi saat mengisi acara Pagi-Pagi Ambiar mengaku sangat bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Dia mengatakan tak bisa membayangkan apabila dirinya saat itu sampai tak sadarkan diri atau meninggal dunia. Vena Melinda mengatakan Ferry Irawan tidak mengaku melakukan itu di depan pihak hotel dan polisi. Bahkan Vena mengatakan Ferry Irawan masih bisa bilang dan menuduh dirinya menjedotkan sendiri wajah ke dinding. Ini bukan perbuatan saya nggak melakukan apa-apa. Di situ saya poin ini laki-laki nggak jujur. Saat ada kanit dari Polres datang dengan gayanya dia masih bilang, ini bukan perbuatan saya nggak tahu apa-apa, beber Vena Melinda. Di detik itu juga saya tahu dia bukan imam yang baik. Dia bukan imam yang saya cari selama 9 tahun ini. Di saat itu juga, dia masih bisa bilang saya jedukin sendiri kepala saya ke tembok. Saya bersyukur, saya masih bisa lari minta tolong. Saya masih bisa menghubungi orang terdekat saya, lanjutnya emosional sambil menangis. Sebagai istri, Vena Melinda akan menerima kehilafan suami. Namun, apa yang dilakukan Ferry Irawan sudah cukup bagi Vena Melinda. Menurut Vena Melinda, suami yang baik pasti akan gentle mengakui kesalahannya. Ferry Irawan justru berusaha cuci tangan dan berbohong. Kalau dia gentle, mungkin saya akan maafin dia saat itu. Dia selalu minta maaf kalau nggak buat saya bahagia. Tapi bukan itu. Jangan jadi orang manipulatif. Saya taruh kepercayaan saya, nyawa saya dan anak-anak saya ke dia. Saya bangga saya masih diselamatkan sama Allah dan bisa bicara, tukas Vena Melinda. Berita kedua, Vena Melinda retak tulang rusuk, sering dipiting Ferry selama 3 bulan. Pengacara Hotman Paris mengungkapkan perlakuan Ferry Irawan yang sampai mengakibatkan Vena Melinda mengalami keretakan pada bagian tulang rusuk. Hotman menyatakan kliennya itu sering dipiting oleh Ferry Irawan ketika sedang terjadi pertikaian di antara mereka. Katanya dia suka dipiting. Suaminya itu kan jago silat, kalau dipiting rusuknya ketekan, kesakitan gitu loh. Itu katanya selama 3 bulan sering terjadi, kata Hotman Paris di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan Senin, 16/1. Menurut Hotman Paris, sekalipun sempat merasakan kesakitan Vena Melinda tidak melakukan pemeriksaan ke dokter. Baru beberapa hari lalu dia melakukan pemeriksaan medis. Alhasil, ditemukan bagian rusuk dari ibunda Verrell Bramasta mengalami masalah. Kerap mendapat perlakuan tak menyenangkan. Menurut Hotman Paris, Vena Melinda sempat memikirkan untuk mengajukan gugatan cerai beberapa bulan belakangan. Apalagi Ferry Irawan disebut tidak lagi memberikan nafkah kepada dirinya. 3 bulan ini sudah kepikir ke arah sana, cerai. Setelah 3 bulan dia tidak dapat nafkah materi dari si suami. Tapi si suami sangat doyan meminta romantisme di balik kamar, kata Hotman Paris.
Sampai pada akhirnya terjadi kasus KDRT lagi di sebuah hotel di Jawa Timur pada tanggal 8 Januari tahun 2023. Vena Melinda berdarah pada bagian wajah, dia pun membuat laporan polisi dan memastikan akan melayangkan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Vena meminta saya untuk mempersiapkan gugatan cerai. Langkah awal adalah saya kirim asisten saya untuk ketemu Vena, meminta dokumen terkait perkawinan untuk jadi bukti di pengadilan, katanya. Vena mengatakan sudah tidak mau mencabut laporan polisi dan sudah tidak mau berdamai. Ini akhir dari semuanya, tandas Hotman Paris. Berita ketiga, Ferry Irawan bantah KDRT ke Vena Melinda. Hotman Paris, lihat sore ini. Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas kasus dugaan KDRT yang dilakukannya terhadap Vena Melinda. Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda mengatakan saat ini dirinya tengah menunggu perkembangan kasus Ferry Irawan. Saya belum tahu, kita akan lihat sore ini apa yang terjadi. Jadi Ferry itu ditetapkan oleh Polda Jatim hari Rabu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kita baru dikasih tahu hari Kamis, SP21 sudah saya terima yang menetapkan dia sebagai tersangka, ucap Hotman Paris saat ditemui di studio Trans 7, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 16/1. Hari ini Ferry Irawan tengah menjalani pemeriksaan BAP di Polda Jawa Timur. Hotman Paris menuturkan ia tengah menunggu keputusan Polda Jawa Timur atas pemeriksaan Ferry Irawan serta bukti-bukti yang telah tercukupi. Hari ini akan di BAP dan kita akan melihat nanti sore apa sikap dari Polda Jatim dengan bukti-bukti yang sudah mencukupi. Saya nggak tahu, tuturnya, ya nggak apa-apa, kita lihat saja nanti. Nanti sorelah jawabannya semuanya, pungkasnya.